Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wahyudi BR Esa Eka. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Yapis Papua. Saya mulai bergabung di Universitas Yapis Papua pada Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua tahun 2018. Profil pendidikan S1 pada Dinas Cendrawasih Jayapura Papua tahun 2004. Pendidikan S2 Magister Hukum Mas Muslim Indonesia Makassar tahun 2017. Saya bergabung pada Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua tahun 2018. Saya mengajar mata kuliah antara lain mata kuliah delik-delik di luar KUHP. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma perguruan tinggi bidang pengajaran. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami tentang delik-delik di luar KUHP atau tindak pidana di luar KUHP, di mana mata kuliah ini ditempuh sebanyak 2 SKS. Delik-delik di luar KUHP atau tindak pidana di luar KUHP termasuk ke dalam kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan atau disingkat MKK. Sebagai mata kuliah semester 4 yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan zaman. Mata kuliah ini disajikan untuk mahasiswa semester 4 prodi program studi S1 Ilmu Hukum secara daring. Delivery pengumpulan secara daring melalui aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, dan aplikasi LMS. Pemberian tugas dan proyek. Interaksi dalam diskusi membahas kasus secara daring, LMS dengan cara menggunakan fitur form, dan penggunaan aplikasi Zoom dan Google Meet dengan cara bertanya langsung atau dengan menulis komentar dalam kolom chat. Asesmen kehadiran. Presentasi kehadiran mahasiswa pada perkuliahan sebesar 10%. Keaktifan. Rata-rata nilai keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan interaktif maupun diskusi 20%. Tugas besar, rata-rata tugas baik harian maupun mingguan dan proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa baik secara individu maupun kelompok besar 40%. Ujian akhir. Nilai ujian akhir teori 30%. Untuk rencana pembelajaran semester pada mata kuliah delik-delik di luar KUHP, capaian pembelajaran atau CPL Prodi, CPL S3 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif terkait dengan pengembangan atau penerapan ilmu pengetahuan teknologi serta menghormati dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya. CPL UI2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPMK mampu menguasai dasar-dasar hukum pidana diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undang selain KUHP. Setiap kajian khusus meliputi tindak pidana korupsi,
memahami setiap kajian pidana khusus meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana ekonomi, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana narkotika dan psikotropika, serta tindak pidana terorisme. CPL PP4 mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup pembidana. CPL Q1 mampu menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi. Deskripsi singkat mata kuliah tindak pidana di luar KP atau delik-delik di luar KP termasuk dalam kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan atau disingkat MKK sebagai mata kuliah yang mendukung mata kuliah lain yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya pemahaman terhadap tindak pidana di luar KUHP secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan zaman. Materi pembelajaran pokok bahasan 1. Dasar hukum pidana khusus. 2. Alat bukti yang khas digunakan dalam hukum pidana khusus. 3. Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi. 4. Pembahasan mengenai tindak pidana pencucian uang. 5. Pembahasan mengenai tindak pidana ekonomi. 6. Pembahasan mengenai tindak pidana ITE. 7. Pembahasan mengenai tindak pidana narkotika dan psikotropika. 5. Pembahasan mengenai tindak pidana terorisme. Pustaka pertama Andi Hamzah, delik-delik tersebar di luar KUHP, Joko Prakoso, penyidik, penuntutan umum, hakim dalam proses hukum acara pidana. 4. Subjekti hukum pembuktian. 4. Tresna, komentar HIR, Virgil Projodikoro, asas-asas hukum pidana di Indonesia. Adapun media pembelajaran pendukung media pembelajaran menggunakan perangkat keras yaitu berupa komputer atau laptop, LCD, proyektor, perangkat lunak menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan LMS. Kita lanjut. Bahan kajian dalam perkuliahan ini, materi perkuliahan untuk pertemuan pertama itu pengenalan materi kuliah tentang tindak pidana khusus, di mana membahas tentang definisi dan ruang lingkup pidana khusus. Kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu memahami definisi dan ruang lingkup pidana khusus dan posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum. Metode pembelajaran kuliah daring, dilanjutkan diskusi. Indikator pencapaian kemampuan yang direncanakan. A. Ketepatan menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus. B. Ketepatan menjelaskan posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum. Kriteria dan bentuk penilaian. Kriteria: A. Pedoman penskoran. B. Ringkasan materi kuliah, kuis. Bobot penilaian 10%. Pertemuan 2 dan 3 membahas tentang perkembangan peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia, tindak pidana korupsi, pembuktian terbalik yang terbatas. Di mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi. Kuliah daring, diskusi, tugas pertama perbedaan korupsi di KUHP dan Undang-Undang Tipikor. Pencapaian kemampuan yang direncanakan, ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi. Kriterianya: A. Pedoman penskoran. B. Ringkasan materi kuliah. C. Kuis. Bentuk non-tesnya presentasi. Bobot penilaian 15%. Untuk pertemuan 4 dan 5 membahas tentang sistem pembuktian menurut Undang-Undang Nomor
8 tahun 2010. B. Alat bukti menurut Undang-Undang 8 tahun 2010. Mahasiswa mampu menjelaskan keputusan tindak pidana pencucian uang. Kuliah daring, diskusi, dan pemberian tugas kedua dengan judul mengapa dalam setiap kasus pidana perbankan pihak kepolisian selalu menggunakan dalih pencucian uang untuk bisa menggeledah suatu akun rekening. Pencapaian kemampuan yang direncanakan, ketepatan menjelaskan keputusan tindak pidana pencucian uang, kriterianya A. Pedoman, penskoran. B. Ringkasan materi kuliah. C. Kuis. Bentuk tesnya presentasi, bobot penilaian 15%. Untuk perkuliahan pertemuan ke-6 dan 7 membahas tentang definisi tindak pidana ekonomi, soal lingkup tindak pidana ekonomi, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan keputusan tindak pidana ekonomi. Kuliahnya bersifat daring, dilanjutkan diskusi dan pemberian tugas ketiga dengan judul mengapa delik pidana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan jarang disosialisasikan oleh Disnaker. Pencapaian kemampuan yang direncanakan, ketepatan menjelaskan keputusan tindak pidana ekonomi, kriteria A. Pedoman persekoran. B. Ringkasan materi kuliah. C. Kuis. Bentuk presentasi, penilaiannya 10%, bobot penilaian 10%. Pertemuan ke-8 ujian mid semester atau ujian tengah semester. Pertemuan 9 dan 10 membahas tentang konsep dasar informasi dan transaksi elektronik dan keputusan tindak pidananya, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan keputusan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Kuliahnya berupa kuliah daring dan dilanjutkan dengan diskusi. Pencapaian kemampuan yang diharapkan, yang direncanakan, ketepatan menjelaskan keputusan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Kriterianya A. Penilaian persekoran. B. Ringkasan materi kuliah. C. Kuis. Bobot penilaiannya 10%. Untuk pertemuan 11 dengan 12 membahas tentang definisi narkotika, keputusan tindak pidana narkotika, dan psikotropika, di mana mahasiswa mampu menjelaskan keputusan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Kuliahnya bersifat daring, dilanjutkan diskusi dan pemberian tugas keempat dengan judul bagaimana mekanisme pemberantasan narkotika yang dilakukan BNN dan Polri. Pencapaian kemampuan yang direncanakan. A. Ketepatan menjelaskan keputusan tindak pidana narkotika. B. Ketepatan menjelaskan keputusan tindak pidana psikotropika. Kriteria penilaiannya A. Pedoman dan skoran. B. Ringkasan materi kuliah. C. Kuis. Bentuknya non-tes, presentasi. Bobot penilaian 20%. Untuk pertemuan 13 sampai 15 membahas tentang kedudukan hukum pidana asas retroaktif keputusan tindak pidana terorisme, ya, di mana mahasiswa mampu menjelaskan keputusan tindak pidana terorisme. Kuliahnya bersifat daring dan diskusi. Pencapaian kemampuan yang direncanakan, ketepatan menjelaskan keputusan tindak pidana terorisme. Kriterianya A. Pedoman dan skoran. B. Ringkasan materi kuliah. C. Kuliah. B. Ringkasan materi kuliah. C. Kuis. Bobot penilaian 20%. Kemudian ke-16 evaluasi akhir semester atau ujian akhir semester, ya. Instrumen penilaian sikap. SW penilaian A. Berdoa sebelum dan sudah kegiatan perkuliahan. B. Memberi salam sebelum dan sesudah berpendapat. 3. Menghargai pendapat orang lain. 4. Sopan dan mengungkapkan pendapat. 5. Menggunakan bahasa dengan baik saat menjawab pertanyaan orang lain. Bobot penilaiannya ini sangat baik, cukup baik, kurang baik, sangat kurang. Instrumen keterampilan umum. Ini bobotnya, ya.
Aspek yang dinilai: 1. Ketetapan menjelaskan konsep dasar hukum pidana khusus. 2. Ketetapan menjelaskan kekhususan dari setiap tindak pidana. 3. Keruntutan dalam menyampaikan ide atau gagasan secara lisan. 4. Ketepatan menjelaskan analisis terhadap kasus yang diberikan. 5. Mampu membuat perumpamaan dan analogi yang tepat dalam kasus yang serupa. Ini bobot penilaiannya ya. Sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Instrumen keterampilan khusus. Kita bisa lihat bobot penilaian ujian tengah semester. Aspek penilaian: 1. Mampu menjelaskan konstruksi hukum yang tepat. 2. Mampu menguraikan dasar-dasar hukum yang berkaitan permasalahan yang dinyatakan. 3. Mampu memberikan pendapat yang progresif dan argumentatif. 4. Memiliki kemampuan analisis yang runtut dengan logika yang sesuai dengan kaidah metodologi penelitian hukum. 5. Membuat perumpamaan analogis yang tepat dalam kasus yang lain yang serupa. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita mulai kuliah hari ini tentang hukum pidana khusus. Hukum pidana itu dibagi dua, yaitu hukum pidana privat dan hukum pidana publik. Hukum privat itu membicarakan antara individu dan masyarakat, contohnya hukum pidana, hukum perdata. Terus hukum kedua itu hukum publik, membicarakan individu dan masyarakat dengan negara, contohnya hukum pidana dan hukum administrasi negara dan HTN, hukum tata negara. Hukum pidana, apa itu hukum pidana? Sekumpulan aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Hukum yang atau dengan kata lain, hukum yang mengikat pada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan berakibat pidana. Hukum pidana, apa objeknya? Objek pidana kita lihat ada dua, yaitu 1. Tindak pidana yang bersifat normatif. Kedua, perbuatan jahat atau kejahatan yang bersifat faktual atau empirik. Tindak pidana atau strike fate secara normatif dalam arti hukum pidana, perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam hukum pidana memenuhi rumusan undang-undang atau disebut in abstracto. Sedangkan secara faktual atau empirik, perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi norma dasar dari masyarakat, in constructo atau perbuatan jahat. Pokok pangkalan itu ada dua ya, perbuatan dan pidana. Di mana pidana diatur dalam pasal 10 KUP yang bunyinya pidana, penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, bisa lihat ya, di tindak pidana itu dibagi dua ya, jenis tindak pidana dan bentuk pidana. Bentuk tindak pidana. Di mana jenis tindak pidana itu dibagi lagi pembagian kualifikasi yuridis atau berdasarkan KUHP atau undang-undang, yaitu tentang kejahatan dan pelanggaran. Kedua, pembagian teoretik atau berdasarkan keilmuan. Kita bisa dilihat di sini dari perbuatannya, yaitu A. Delik emisionis atau bersifat aktif ya. B. Delik amisionis atau bersifat pasif. Dilihat dari sikap batin, yaitu unsur-unsur subjektif. A. Delik dolus. B. Delik culpa. Dilihat dari kewenangan menuntut. A. Delik biasa. B. Delik aduan. Dan seterusnya ya. Kita lanjut ke bentuk tindak pidana, yaitu kita bisa lihat ini permufakatan jahat atau semen penning atau konspirasi. Kedua, persiapan atau forbearing atau preparation. 3. Percobaan atau probing atau ETEP. TP, tindak pidana selesai. 5. Penyertaan atau deliming atau complicity. 6. Perbarengan atau konsensus.
7 pengulangan atau residivis. Jadi residivis itu orang yang sudah sering keluar masuk penjara ya. Itu. Pengulangan. Berulang kali melakukan tindak pidana. Penjara juga. Tindak pidana itu kita bisa lihat lagi jenis tindak pidana, bentuknya tindak pidana. Diuraikan secara singkat, terutama akibat yuridis dari perbedaan kejahatan dan pelanggaran. Bentuk tindak pidana diuraikan secara singkat, terutama bentuk tindak pidana yang ada di dalam KUP. Jenis-jenis tindak pidana, kita bisa lihat satu kejahatan diatur dalam buku kedua dan pelanggaran pada buku ketiga. Kedua, delik formal dan delik material. Tiga, delik berbuat atau aktif ya, atau emisionis, dan delik tidak berbuat atau pasif atau emisionis. 4. Delik aduan dan bukan delik aduan. 5. Delik dolus dan delik culpa. 6. Delik umum dan delik khusus. 7. Delik yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Kita lanjut. Bentuk-bentuk tindak pidana atau delik ya, atau form of criminal offense. 1. Permufakatan jahat. 2. Persiapan. 3. 3. Percobaan. 4. Penyertaan. 5. Berbarengan. 7. Pengulangan. Lanjut ya. Bentuk-bentuk tindak pidana atau delik kita lihat berdasarkan kualifikasi atau istilah yuridisnya. Yang diatur dalam aturan umum dimuat dalam buku 1 KUP, yaitu 1. Percobaan, 2. Penyertaan, 3. Berbarengan. Sedangkan yang diatur dalam aturan khusus atau dalam buku kedua dan ketiga KUP, 1. Permufakatan jahat, 2. Persiapan, 3. Pengulangan. Nah, untuk yang diatur dalam aturan umum itu berlaku atau mengikat undang-undang khusus kecuali ditentukan lain atau ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Sedangkan yang diatur dalam aturan khusus tidak berlaku atau tidak mengikat undang-undang khusus, karena itu undang-undang khusus harus membuat ketentuan sendiri. Jadi undang-undang khusus itu mempunyai keistimewaan sendiri di mana dia mengatur kekhususan suatu tindak pidana. Contohnya macam tindak pidana korupsi. Dan peradilannya juga tersendiri ya, tidak bisa di pengadilan tinggi. Ada istilah tipikor, tindak pidana korupsi, pengadilan tipikor, kayak gitu ya. Salah satunya juga karena dibentuknya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang punya tugas dan tanggung jawab memberantas korupsi di Indonesia. Nah ini, unsur-unsur tindak pidana. 1. Perbuatan manusia. 2. Diancam dengan pidana atau dirumuskan dalam undang-undang. 3. Melawan hukum. 4. Dilakukan dengan kesalahan. 5. Adanya kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur tindak pidana itu kita lihat ada 5 ya. Di mana 1. Ada perbuatan manusia. Terus diancam dengan pidana atau dirumuskan dalam undang-undang. Terus perbuatan itu melawan hukum. Terus harus dilakukan dengan kesalahan, adanya kesalahan dari pelaku ya. Terus kelima, adanya kemampuan bertanggung jawab. Nah, di sini maksudnya Bapak bertanya, adanya kemampuan bertanggung jawab itu maksudnya bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Unsur-unsur tindak pidana ini. Rumusan tindak pidana itu perbuatan manusia, harus manusia itu melakukan suatu tindak pidana ya. Terus di mana di tindak pidana apa yang dilakukan itu ada ancaman atau sudah dirumuskan dalam undang-undang. Terus perbuatan itu melawan hukum atau bisa dampaknya itu merugikan masyarakat pada umumnya. Terus dilakukan dengan kesalahan, adanya unsur kesalahan. Terus adanya kemampuan bertanggung jawab. Di sini kemampuan maksudnya bertanggung jawab berarti dia punya akal sehat ya, pikiran. Terus dia sudah dewasa, tidak gila statusnya gitu.
di bawah pengampuan. dan juga tidak dalam pengampuan. Nah, kita lihat ya, perbuatan. Kita lihat di asas legalitas atau prinsip of legality dimuat dalam pasal 1 ayat 1 KP yang berbunyi, suatu perbuatan dapat dipidana jika telah ada peraturan terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi artinya di sini suatu perbuatan dapat dipidana jika telah ada peraturan yang terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi sebelum terjadi suatu perbuatan hukum pidana sudah ada harus perangkat hukum yang mengaturnya untuk diterapkan berfungsinya hukum. Fungsinya hukum itu untuk melindungi instrumennya ya, fungsi hukum itu untuk melindungi kepentingan masyarakat ya. KUP, legalitas formal. Nah, seseorang dapat dihukum jika melanggar undang-undang atau sesuai apa yang diatur dalam undang-undang. Ini asal pasal 1 ayat 1 KUP. Asas legalitas formal ya. Di mana pada tindak pidana khusus mengalami pergeseran ke legalitas materi. Seseorang dapat dihukum tidak mesti sesuai apa yang dirumuskan dalam undang-undang, tetapi jika perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Contohnya hukum adat dan agama ya. Nah, pidana itu atau stripe atau punishment hukumannya kita bisa lihat pasal 10 KUP di mana memuat tentang pidana pokok, di mana mengatur tentang satu pidana mati, penjara, kurungan, denda. Sedangkan untuk pidana tambahan itu contohnya 1 pencabutan hak, 2 perampasan barang, 3 pengumuman keputusan hakim. Nah, hukum pidana, siapa subjek hukum pidana? Di dalam KUP itu kita bisa lihat di ini manusia di mana di 1 dirumuskan di awal dengan kata barang siapa. 2 jenis pidana kita lihat di pasal 10 KUP hanya dapat diterapkan pada manusia. 3 pasal 59 KUP. Terus di yang kedua undang-undang di luar KUP itu mengalami perkembangan. Kalau di KUP tadi kan manusia, sekarang kalau untuk di luar KUP itu subjek hukumnya itu bisa sekarang itu badan hukum atau korporasi atau perusahaannya. Karena korporasi itu yang jalankan manusia, tidak mungkin dia bergerak atau berjalan sendiri tanpa organ atau organisasi perusahaannya, di mana ada penanggung jawab dalam hal ini manajer atau kepala perusahaan dengan anggota ya. Hukum pidana apa jenisnya kita bisa lihat. 1 hukum pidana formil, terus material. 2 hukum pidana umum dan juga khusus. 3 hukum pidana dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan. 4 hukum pidana tertulis dan tidak tertulis dan lain-lain. Bapak, saya mau bertanya. Ya. Bapak, kan di dalam hukum pidana itu ada 2, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Nah, di dalam hukum pidana dan hukum pidana khusus nih, ada teorinya, Pak. Kan ya, kalau nggak salah bunyinya memberi peluang lahirnya hukum pidana di luar KUHP. Mungkin Bapak bisa berikan contoh itu bagaimana, Pak? Soalnya masih belum kecantol di otak gitu. Oke. Astika bisa lihat di pasal 103. Ya, 103 KUHP, dasar hukum berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Khusus ya. Di mana apa ya? Dasar ini hukum lex specialis derogat generalis. Nah, aturan ketentuan khusus menyampingkan
ketentuan umum. Nah, prinsipnya memberi peluang lahirnya KUHP di luar KUHP ya, pasal 303 KUHP. Ini pasal 303 KUHP. Ketentuan dalam bab 1 sampai dengan bab 8 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali ditentukan lain. Gitu. Ini contohnya di mana dulu suap atau korupsi itu tindak pidananya itu diatur dalam KUHP, tapi ancaman hukumannya itu lebih ringan. Terus dampak dari suap itu atau korupsi sangat merugikan negara ya, di mana keuangan negara diambil oleh pelaku tindak pidana korupsi. Untuk membuat efek jera, pemerintah membuat suatu undang-undang tindak pidana korupsi, kayak gitu ya. Terus dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan juga adanya proses peradilan atau dibentuk peradilan tindak pidana korupsi, kayak gitu. Dari ini Astika sudah mengerti tanpa? Siap Pak, sudah. Terima kasih Pak.